Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Sekaligus kita kirimkan salawat dan taslim kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di dalam Al-Qur'anul Karim Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullah wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Ayat ini merupakan ayat yang begitu populer seluruh umat manusia, bahkan anak-anak muslim semuanya hafal terkait dengan ayat ini. Ayat ini menceritakan bahwa pada diri baginda Rasulullah Muhammad SAW terdapat suri tauladan yang sangat baik untuk kita jadikan sebagai pedoman dalam kehidupan kita. Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang 3 kunci utama agar kita sukses menjadikan Rasulullah sebagai teladan di dalam kehidupan kita ini. Ini tentu sangat penting untuk kita fahami oleh karena seluruh umat Islam berharap mampu menjadikan Rasulullah sebagai teladan, tetapi begitu berat hal itu bisa diwujudkan. Kita semua sudah tahu bagaimana akhlak Rasulullah, tetapi kita sulit untuk menerapkan itu dalam kehidupan kita. Hal ini disebabkan karena kita belum faham apa sebetulnya yang harus dilakukan agar kita menjadi manusia yang sukses menjadikan Rasulullah sebagai teladan di dalam kehidupan ini. Dalam ayat ini Allah memberikan penjelasan. Di penghujung ayat Allah mengatakan bahwa jika engkau hendak sukses menjadikan Rasulullah sebagai teladan dalam kehidupanmu, maka yang pertama adalah liman kana yarjullah, senantiasa mengharapkan ridha dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita manusia dalam kehidupan kita ini tentu berharap sesuatu yang terbaik, dan yang terbaik itu hanyalah muncul, hanyalah datang ketika Allah meridhoi semua aktivitas yang kita laksanakan. Maka dari itu apapun yang kita lakukan di dalam kehidupan kita ini, niatnya adalah ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dalam ayat yang lain Allah menyampaikan, Allah menegaskan, Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Bahwa manusia yang terbaik adalah manusia yang sanggup menempatkan dirinya pada posisi terendah, di mana seluruh yang terkait dengan dirinya, mulai daripada salatnya, kemudian amalan-amalan yang ia kerjakan, bahkan hidup dan matinya hanyalah untuk Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini menunjukkan bahwa memang kita ini adalah milik Allah. Manusia ini harus menyadari dan mengakui bahwa dirinya adalah milik Sang Khaliq, milik Allah Subhanahu wa taala. Maka apapun yang kita alami dalam kehidupan kita, semuanya ikhlaskan karena Allah. Oleh karena itulah jalannya, itulah caranya Allah memberikan ujian kepada kita, dan itulah caranya Allah Subhanahu wa taala untuk mengangkat derajat yang kita miliki. Nah, saudara-saudara sekalian, itu yang pertama. Yang kedua, Kalau ingin sukses menjadikan Rasulullah Muhammad SAW sebagai teladan dalam kehidupan kita ini, maka wal yaumal akhir,
senantiasalah mengingat akan hari akhirat, senantiasalah merindukan akan akhirat. Kehidupan di dunia yang kita tempati sekarang ini hanyalah senda gurau. Kehidupan dunia yang kita tempati sekarang ini hanyalah bersifat sementara, dan kehidupan yang sesungguhnya adalah akhirat. Oleh karena itu banyaklah mengingat akan akhirat. Dan itu sebab pula kenapa Islam mengajarkan bahwa perbanyaklah engkau mengingat akan pemutus kenikmatan pada diri manusia. Dan pemutus kenikmatan itu adalah kematian. Maksudnya banyaklah mengingat kehidupan setelah kematian. Yang kita miliki di dunia tidak layak kita sombongkan. Oleh karena sebesar apapun yang kita miliki di dunia, semuanya tidak ada nilainya ketika Allah Subhanahu wa taala tidak ridha terhadap itu. Dan Allah juga tidak mungkin ridha kalau kita tidak persiapkan diri kita menuju kepada akhiratnya. Lalu kemudian yang ketiga, wa dzakarallaha katsira. Kalau hendak sukses menjadikan Rasulullah sebagai teladan di dalam kehidupan kita, maka perbanyaklah mengingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Perbanyak berzikir. Zikir ini memiliki peringkat yang sangat tinggi dalam agama kita. Oleh karena dengannya lah kita akan sentiasa ada girah, ada semangat untuk mendekatkan diri kepada Allah. Dengan zikirlah maka kita mampu sedikit demi sedikit, pelan-pelan tapi pasti akan melakukan berbagai aktivitas hidup ini karena Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itulah sebab kenapa Allah Subhanahu wa taala menyampaikan, menegaskan bahwa perbanyaklah engkau berzikir kepada Allah, kepada aku, kata Allah, baik itu di waktu pagi maupun di waktu petang. Di waktu pagi, ketika orang sedang enak-enaknya, sedang nyenyaknya tertidur di atas kasur yang empuk dalam ruangan ber-AC, kita bangun menyempatkan diri kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Di waktu petang ketika kita sudah kelelahan, kecapaian, ingin istirahat setelah beraktivitas seharian lamanya, maka kita menyempatkan waktu kita sebelum tertidur itu untuk betul-betul berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, jangan pernah melupakan zikrullah. Jangan pernah melupakan zikir kepada Allah. Bahkan dalam setiap aktivitas kita lakukan, karena sudah dibarengi dengan niat karena Allah, maka di samping kita bekerja, hati pun tetap berzikir. Kalaupun itu tidak mampu kita lakukan, maka minimal ada satu waktu yang kita khususkan dalam setiap hari itu untuk betul-betul hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini 3 kiat dan 3 poin yang harus kita lakukan kalau ingin sukses menjadikan Rasulullah sebagai teladan di dalam kehidupan kita. Selain daripada itu, maka tidak mungkin dapat kita laksanakan. Rasulullah punya perangai yang baik karena dia faham bahwa tidak ada yang layak disombongkan oleh manusia. Padahal Nabi seorang pemimpin agama dan pemimpin negara pada masa itu. Nah, saudara-saudari yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebagai kesimpulan bahwa semoga kita sanggup mengikuti 3 petunjuk dalam Al-Quran ini. Yang pertama tadi adalah mengembalikan sepenuhnya semua yang kita alami dan kita lakukan karena Allah untuk mendapatkan keridhaannya. Dan yang kedua adalah perbanyak mengingat akan akhirat, merindukan akhirat, sehingga kita tidak punya lagi waktu untuk berfoya-foya dan bermain-main di muka bumi ini. Dan yang ketiga, perbanyaklah mengingat akan Allah Subhanahu wa taala. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.